dulu tuh aku ketika ngerintis Madura mas, aku kan di Madura 3 bulan 2 bulan itu aku jalan cuma 2 bis 1 hari. 3 bulan itu penumpang tiap hari isinya cuma 1, 2, 3, 4 orang. Sampai suatu saat ada, kalau orang sana bilang itu golongannya wali ya. Orang itu tiba-tiba datang ke terminal Bangkalan. Bawa kambing 1 mas. Mas tolong ini kasih ke Bapak Haji Haryanto. Terus nanti suruh masak, suruh sedekain ke orang kampung. Ketika diikat mas, penumpang itu blur itu hari pertama aku seumur-umur buka Madura isi penumpang 16 orang. Percaya nggak percaya, tapi nyata. Allah punya cara yang berbeda untuk memperlakukan perusahaan ini. Kalau nggak ada campur tangannya Allah nggak mungkin. Ya, sukses itu buat aku bukan banyaknya duit di ATM atau di dompet, tapi di saat kita bisa bermanfaat buat orang lain berarti kita udah sukses dalam hidup. Jadi hidup itu jangan takut mati. Takut kalau nggak punya arti. Takut kalau nggak punya hati. Nggak punya arti. Nggak punya arti. Ya. Jadi dan untuk menjadi berarti gimana tuh? Ya itu, selalu berbuat baik dan bersikap baik, melakukan hal-hal baik. Jadikan diri kamu bermanfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Nanti kamu akan punya arti hidup di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi aku nggak pernah takut mati ya karena itu. Aku takutnya malah nggak punya arti. Nggak punya arti buat orang lain. Haji itu nggak peduli mas. Mau sesulit apapun kondisi dia tetap berangkatin haji orang, berangkatin umroh orang, tetap bangun masjid, tetap anak yatim. Itu kewajiban yang di mata beliau itu, ini bukan hak aku gitu sejak awal. Nah, jadi sesulit-sulitnya nggak akan mempengaruhi hal-hal ini karena ini yang aku berikan ke sana bukan punya aku. Itu uang dari penumpang, dari segala macam. Jadi saat bangkrut pun, saat restruktur sangat, dari BI pun masih berangkatin haji orang, masih umroh. Dan nggak ada rasa takut tuh saat itu. Ada itu Pak Haji, itu sisi spiritualnya seperti itu. Makanya aku bilang kalau kenapa kok perusahaan ini bisa seperti ini di saat orang jualan sama, pelayanan semua sama. Ya itu tadi, Allah punya cara yang berbeda untuk memperlakukan perusahaan ini. Kalau nggak ada campur tangannya Allah nggak mungkin. Allah mungkin nggak akan ngasih kita lebih, ya bukan nggak akan, mungkin nggak ngasih kita lebih, tapi Allah pasti ngasih kita cukup. Jadi gimana cara kita mensyukuri nikmat dan mengaplikasikan rasa syukur itu? Karena syukur itu bukan alhamdulillah. Kalau orang dapat gajian terus alhamdulillah, itu bukan konsep syukur, bukan. Itu bukan konteks syukur, itu mulut yang berbicara tentang syukur. Bersyukur itu menggunakan apa yang kita dapatkan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kadang orang kalau banyak duit nih, kalau imannya kurang, habisnya kalau nggak ke karaokean, ya kan, ke perempuan, ke miras. Kalau duitnya syukur. Bahkan beberapa ke narkoba. Itu kan orang kalau imannya kurang begitu. Jadi dia nggak punya duit bingung, banyak duit tambah bingung lagi. Ya kan, habis-habis aja kan akhirnya. Tapi kalau orang hidupnya berkah, nyari rezekinya berkah, insya Allah uangnya ngumpul. Bener kalau ngerasa dibahas tentang cukup apa enggak, udah cukup dari belasan tahun lalu. Siapa sih yang nyangka mas bakal punya perusahaan sebesar ini? Tapi kalau ditanya tentang hati, benernya udah capek. Capek dalam artian, kalau aku berkembang di suatu wilayah, berarti kan ada yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang. Itu kan beban moral mas. Jadi panggung kesuksesan yang aku dapat sampai detik ini itu kan bukan panggung yang bisa aku banggakan. Karena itu berdiri dari air mata banyak orang. Enggak mas, kadang-kadang mempromosikan PO lain. Sering mas, makanya kalau IG ku tuh mungkin nggak pernah lah aku ngiklanin PO Haryanto tuh, malah kalau di Instagram ku aku malah ngiklanin PO-PO lain karena aku pengen mereka semua berkembang gitu.